Terima kasih tentu undangan yang disampaikan kepada saya oleh GKI Kelapa Cengkir Kece. Luar biasa singkatannya ya. Saya nggak bisa membayangkan tadi saya bilang kok GKI Kece ternyata Kelapa Cengkir. Nah, sore ini saya diminta oleh GKI Kelapa Cengkir dalam rangka pembinaan atau pemahaman Alkitab ini dengan judul Menjadi Sahabat Bagi Mereka yang Berduka. Minggu lalu sudah dibahas juga tentang kedukaan, apalagi disampaikan oleh orang yang betul-betul mengalami kedukaan itu sendiri. Ya, ini sekedar perkenalan ya. Saya tadi disebut sebagai pernah mengajar di UKDW, betul. Kalau itu dosen tamu, kadang-kadang diminta untuk mengganti ya, sebagai dosen tamu. Tetapi saya mengajar penuh waktu di Universitas Kristen Satya Wacana di Fakultas Teologi dan paruh waktu di Fakultas Psikologi. Saya kira di situ ini bisa dilihat, tidak perlu saya jelaskan ya. Sini pendidikan saya baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat, dan memang saya mengambil spesialis kedukaan. Barangkali kalau sedikit boleh bersyukur atau mungkin sombong, saya satu-satunya orang di Indonesia, baik di lingkungan gereja maupun di lingkungan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, sayalah orang yang pertama, mungkin satu-satunya yang spesialis di bidang grief counseling atau grief psikoterapi atau terapi kedukaan. Ya. Kita pikir kedukaan itu masalah yang sederhana, tetapi sesudah saya mempelajari melalui pengalaman saya di klinik sebelum saya spesialis, ternyata dampak dari kedukaan itu bisa menjadi sangat multidimensional dan kompleks. Oleh sebab itu, kalau nanti ada hal-hal yang saya sampaikan kurang berkenan, mungkin sesuatu yang baru, mungkin juga yang berbeda dengan pemahaman Bapak, teman-teman semua selama ini, saya mohon maaf. Kalau ada yang baik disimpan, yang tidak baik disimpan saja di hati. Ya. Itulah tadi saya kemukakan, saya mengambil pendidikan profesi juga di USA, di Amerika Serikat, dan sekali lagi saya anggota American Association for Pastoral Counselor sampai sekarang, dan di Indonesia anggota Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia atau AKPI. Nah, ini pengalaman kerja saya di hampir semua bidang pelayanan, di jemaat, di Lampung, di Sumatera, dan di Jawa, juga di rumah sakit di Yogyakarta dan Jakarta, juga di lingkungan INGO, International Non-Government Organization, khususnya berkaitan dengan psikososial, dampak psikososial dari bencana dan sebagainya di seluruh Indonesia. Juga dosen tamu di beberapa perguruan tinggi karena saya sudah pensiun dari UKSW. Saya pikir di situ ya. Nah, teman-teman semua, saya pikir kita lebih baik meneladani apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh di Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Sekali lagi, tadi saya kemukakan, barangkali perspektif yang saya pakai untuk melihat Alkitab berbeda. Ya, itu saya mohon maaf kalau nanti baik juga disimpan, ditimbang-timbang, dipikirkan, dirasakan apakah pandangan saya betul atau tidak, silakan. Saya tidak ada keinginan untuk memaksa teman-teman semua. Kemudian di bagian kedua, saya ingin bicara mengenai sedikit tentang pengertian kedukaan. Ketika kita membahas kedukaan itu sangat luas, tetapi waktu yang disediakan untuk saya sangat terbatas. Oleh sebab itu, kalau ingin membahas tentang kedukaan lebih dalam, bisa komunikasi dengan saya, bicara secara pribadi. Ya, selama ini saya juga menangani orang-orang yang mengalami kedukaan, kemudian sudah berubah, kedukaan itu menjadi klinis atau menjadi penyakit, yang semula kedukaan itu normal berubah menjadi penyakit, dan itu salah satu
tugas saya sehari-hari. Secara online sekarang tentu pada masa COVID saya lakukan terapi dan konseling saya secara online, ya. Ada yang warga gereja, ada yang warga komunitas Islam. Jadi konseling saya tidak terbatas pada kalangan Kristen. Oleh sebab itu barangkali tentu pengalaman saya selama puluhan tahun itu akan mempengaruhi pandangan-pandangan saya. Yang ketiga, dampak kedukaan. Ada 3 macam dampak kedukaan: primer, sekunder, tersier. Dan ini yang kadang-kadang kita tidak perhatikan juga. Makanya tadi di depan saya kemukakan seolah-olah kedukaan itu sepele, padahal sebenarnya tidak sepele. Dan saya kira ini nanti akan bisa kita lihat. Bagian yang terakhir itu adalah cara mendampingi mereka yang berduka sesuai dengan permintaan yang disampaikan kepada saya, topik yang akan kita bicarakan di sana-sini. Tetapi meskipun itu bagian 4, bukan berarti saya sebelumnya tidak akan sedikit memberi tips barangkali atau pertimbangan-pertimbangan tertentu bagaimana mendampingi orang yang mengalami kedukaan. Nah, ini perspektif saya. Saya di dalam pendampingan bukan menggunakan perspektif penggembalaan lagi. Kebanyakan kalau kita bicara mengenai menolong orang lain kan menggunakan perspektif penggembalaan atau pastoral, itu kan? Ya. Jadi saya tidak. Ketika saya menggunakan pastoral, istilah pastoral tentu saya memiliki arti yang baru. Tetapi saya memiliki keyakinan bahwa Allah itu adalah loving, yang mengasihi. Kemudian dari situlah saya mengambil salah satu perspektifnya adalah caring. Caring itu adalah peduli. Jadi Allah yang memedulikan. Banyak cerita di Alkitab Allah peduli, ya. Tetapi saya ingin menekankan bahwa ketika kita bicara menolong orang lain, ketika kita bicara menjadi sahabat orang lain dalam arti yang luas, sekarang pembicaraan sahabat orang yang berduka, saya mengambil Yohanes 1 dan Yohanes 3. Tidak lagi pada Yohanes 10 sebagai engkaulah gembala yang baik, atau kalau Tuhan Yesus mengatakan akulah gembala yang baik. Ya. Jadi wujud yang paling nyata ketika kita ingin menjadi sahabat orang yang mengalami kedukaan adalah meneladani apa yang dilakukan oleh Allah ketika dia menjelmakan diri menjadi manusia. Dulu firman di surga, kemudian turun menjadi manusia. Dan itu salah satu titik konkretnya adalah yang dulu omong-omong menjadi tindakan konkret. Jadi ketika kita menolong orang lain, ketika kita mendampingi orang lain, ketika kita peduli kepada orang lain, fokusnya bukan pada omong-omong. Fokusnya pada tindakan. Nanti saya akan jelaskan apa itu. Dan itu paling nyata. Sehingga kalau kita mempelajari Injil-Injil, sangat jelas bahwa Yesus sangat dituturkan sebagai pelaku Injil. Dia sendiri Injil. Sehingga sebenarnya, kalau saya boleh katakan, mohon maaf, sekarang ini sudah terlalu banyak orang yang menjadi pewarta Injil. Sudah banyak orang yang menjadi pekabar Injil. Sudah banyak orang yang menjadi guru Injil. Apalah namanya. Tetapi masih sedikit orang yang melakukan Injil. Meneladani bagaimana kata-kata menjadi tindakan yang konkret. Sangat jelas, itu berarti kalau Anda seorang pendeta, saya juga orang pendeta, saya lebih banyak turun di lapangan, kalau istilah Pak Jokowi itu belusuan. Nah sekarang kita lihat pendeta-pendeta paruhnya di atas mimbar atau belusuan. Melakukan tindakan konkret. Ya, nah ini kita akan, saya kira di sini titik tolak pemahaman saya. Nah, di Mazmur 22, Bapak Ibu semua, saya kira hafal ayat-ayat ini, bagaimana penutur Mazmur mengalami pergumulan yang sangat dalam. Bapak Ibu bisa baca. Dan kalau boleh saya menggunakan istilah modern, tentu waktu itu belum ada istilah di Alkitab, apalagi zaman Daud misalnya, zaman Perjanjian Lama,
Kalau boleh, saya ingin katakan, Mazmur 22 itu menggambarkan seseorang yang mengalami depresi sangat dalam. Kalau Bapak Ibu belajar nanti bisa lihat tuh gejala-gejala depresi. Mengalami depresi, mengalami tekanan jiwa, mengalami pergumulan yang sangat dalam. Dan akhirnya dia mengeluh kepada Allah, mengapa ini, itu, dan sebagainya. Ya, saya tidak ada waktu untuk membahas itu. Dia mohon kepada Tuhan, dia mohon pendampingan Tuhan, proses pendampingan berjalan. Kalau Bapak Ibu baca dari ayat 21 sangat jelas, ketika Tuhan mendampingi, penutur Mazmur 22 selalu mengatakan akan memuliakan Tuhan, akan ini, akan ini, akan ini. Jadi antara ketika penutur Mazmur mengalami penderitaan yang sangat dalam, saya sebut depresi, ya. Kalau nanti akan saya jelaskan juga kenapa orang mengalami depresi. Sesudah Tuhan Allah sendiri mendampingi, kemudian di Mazmur 23 dia bisa mengatakan apa itu ya? Dalam bahasa Ibraninya aslinya itu adalah Tuhan El Roy, El itu Tuhan, Roy itu teman. Jadi mungkin karena pengaruh penterjemahan itu para pemimpin gereja yang menjadi pemimpin, kalau istilah gembala, kalau Bapak Ibu teman-teman semua mempelajari, istilah gembala itu sebenarnya dikaitkan kepada seorang pemimpin. Pemimpin yang peduli umatnya. Tetapi sejauh yang saya pahami, Ibrani, saya bertanya kepada teman-teman yang mempelajari bahasa Ibrani dengan lebih baik daripada saya, Tuhan adalah gembalaku itu El Roi, bahasa Ibraninya. Dan itu ternyata bisa diterjemahkan sebagai teman seperjalananku. I itu artinya ku. Ya. Di sini menarik Bapak Ibu semua, kita bisa menerjemahkan Mazmur 23 bukan engkau Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah temanku. Karena ini nanti berkaitan dengan sikap kita ketika kita mendampingi orang yang mengalami kedukaan. Saya loncat saja. Di Alkitab Perjanjian Baru, model yang saya pakai untuk mendampingi orang yang berduka adalah model yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ini bacaan yang luar biasa. Setiap Paskah pasti dikhotbahkan atau pada umumnya pernah disinggung. Tapi nyinggungnya secara berbeda. Mazmur 24, 13-35 itu menuturkan bagaimana Yesus mendampingi, menjadi teman seperjalanan dua murid ke desa Emmaus. Jelas sekali. Murid-murid ketika itu sedang mengalami kedukaan yang dalam. Pikirannya kacau, hatinya galau, dan sebagainya. Ya, macam-macam. Ya. Dua murid ini sedang saling menceritakan kedukaannya. Makanya mereka begitu seru. Begitu seru melakukan perjalanan ke Emmaus. Sampai Yesus datang pun mereka nggak tahu. Dengan kata lain, Bapak Ibu semua, saya kurang tahu Ibu yang dari UKDW minggu lalu. Ketika orang mengalami kedukaan itu, fokusnya pada diri sendiri, pikirannya, dan hatinya. Dan dia kurang konsentrasi, nggak bisa. Ya. Jadi menurut saya, mereka bukan karena kurang beriman, tapi mereka sedang mengalami pergumulan yang luar biasa. Sehingga ketika Yesus datang menemani perjalanan mereka, mereka tidak mendengarkan, mereka tidak memahami kalau ternyata mereka ada teman yang ikut berjalan. Mereka tidak bisa konsentrasi. Tips saya yang pertama, Bapak Ibu kalau membuat renungan, membuat khotbah di dalam upacara atau ibadah penghiburan, khotbahnya tidak usah panjang-panjang. Ya. Yesus berkobar-kobar berkhotbah. Ketika itu, ternyata dua murid ini tidak mendengarkan, bukan karena mereka kurang iman, karena mereka sedang tidak bisa konsentrasi. Mereka sedang berfokus pada pikiran dan perasaannya sendiri. Yesus berkobar-kobar, khotbah. Wah, ini Musa, Elia, dan tokoh-tokoh lain disebut. Tapi mereka tidak mendengarkan. Bukan tidak mendengarkan, mereka memang tidak bisa konsentrasi untuk mendengarkan.
Yang menarik Bapak Ibu semua, ternyata Yesus kemudian sebagai seorang konselor yang baik, sebagai seorang penolong yang baik, dia berhenti khotbahnya, kemudian terus berjalan ke Emmaus bertiga. Yesus tidak mengatakan apa-apa lagi. Ternyata kata-kata itu tidak punya makna untuk mereka ketika itu, karena mereka sedang mengalami kedukaan yang dalam. Terus jalan, tepat pada waktunya, mereka pikiran yang kacau balau itu, perasaan yang galau itu sudah mulai turun, sudah mulai mereda, tangis mereka sudah didengarkan, kemarahan mereka, penyesalan mereka, macam-macam perasaan itu sudah didengarkan oleh Yesus, mereka baru bisa paham, ya ampun, ternyata itu tadi Tuhan kita. Apalagi kemudian ditutup dengan doa mau makan malam. Dan itu luar biasa. Sehingga saya pikir menurut pengalaman saya, pola yang dilakukan oleh Yesus ini bisa kita teladani sebagai model pendampingan kita ketika kita ingin menjadi sahabat orang yang berduka. Sehingga saya yakin, aku yakin, Mazmur 23 dan Lukas 24 ada sambungannya. Bahwa Tuhan Allah yang memedulikan, mendampingi penutur Mazmur, sesudah proses pendampingan itu akhirnya mereka bisa bersyukur. Jadi untuk bersyukur, untuk bergembira, untuk mengubah perasaan mereka ada waktu, bukan dadakan. Dan itu tidak cukup dilakukan hanya dengan omongan, firman, menyaksikan berita Injil, mewartakan Injil, tapi melakukan. Yesus sendiri secara sederhana memberi contoh. Dia menghentikan khotbahnya, kemudian menemani perjalanan murid-murid ke Emmaus, dan mereka kemudian sesudah tepat pada waktunya, mereka menyadari bahwa Yesus sungguh mati dan sungguh bangkit. Dengan kata lain, orang bisa memahami, menerima kenyataan bahwa sahabatnya itu meninggal, orang tuanya meninggal, anaknya meninggal, orang yang cintai meninggal, dan sebagainya, melalui proses dulu. Tidak ujuk-ujuk langsung selesai semua, melalui proses. Dan itulah pendampingan Bapak Ibu semua. Menjadi sahabat berarti it takes time. Berarti memerlukan waktu, tidak mendadak di situ. Oleh sebab itu, sekali lagi tips saya yang pertama, tugas sahabat penduka adalah menjadi teman seperjalanan. Saya teruskan mengingat waktunya. Jadi kedukaan itu adalah sebenarnya alamiah. Semua orang yang mengalami kedukaan, entah kecil, entah besar, entah satu atau ibu minggu lalu yang bertumpuk-tumpuk mengatakan, kalau nggak salah, tadi Ibu Olivia mengatakan bahwa kedukaan ini belum selesai, sudah disusul oleh kedukaan itu berlapis-lapis. Itu berarti orang yang mengalami kedukaan berlapis-lapis, mungkin saya bisa minta rekamannya kalau boleh. Saya ingin melihat, ingin memutarnya kembali untuk memahami. Nah, itu bisa lebih kompleks. Di situasi COVID yang lalu, yang sekarang sudah mulai reda, itu juga banyak orang yang mengalami kedukaan karena keluarganya, anaknya, adiknya, pacarnya, tunangannya meninggal karena COVID dan mendadak, tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Dan itu beberapa orang yang saya dampingi juga berarti mengalami kedukaan yang lebih kompleks daripada kedukaan yang disebabkan oleh kematian yang tidak mendadak. Nah, oleh sebab itu, saya sebut kedukaan itu dalam bahasa ilmiah sebagai post-loss stress disorder. Gangguan stres pasca kehilangan. Loss itu kehilangan. Ya, kalau di perusahaan itu loss itu adalah kerugian. Tapi ini kehilangan sebenarnya. Jadi, kedukaan itu bisa disebabkan oleh berbagai masalah kehilangan. Tetapi fokus sore hari ini adalah pada kehilangan karena meninggalnya seseorang.
Jadi kehilangan itu sebenarnya adalah semacam defense mekanisme. Mekanisme pertahanan untuk mencapai keseimbangan yang baru. Mohon maaf kalau saya beri contoh sederhana, misalnya istri saya belum meninggal ya. Tapi ketika istri saya meninggal, pasti saya mengalami kedukaan. Karena apa? Saya untuk mencapai keseimbangan yang baru, yang biasanya selalu hidup berdua menjadi sendiri. Yang biasanya ada yang menolong, sekarang tidak ada lagi. Yang biasanya ada kawan tidur, sekarang tidak ada lagi. Itu kan penyesuaian. Tidak ujuk-ujuk. Proses. Itu yang dimaksud dengan mekanisme pertahanan. Saya memerlukan waktu. Saya perlu menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Itu ya, oke. Nah, ternyata Bapak Ibu semua, proses penyesuaian itu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Ini saya beri contoh ya. Secara fisik saya menangis. That's normal. Menangis itu adalah bagian dari proses bagi saya untuk menyesuaikan dengan situasi yang baru. Jadi ketika saya mengalami kedukaan, meskipun saya konselor kedukaan, saya konselor punya pengalaman sejak tahun 80, saya juga dosen, saya ketika kehilangan ibu dan bapak saya meninggal, saya juga menangis. Ketika ibu dan ayah mertua saya meninggal, saya juga menangis. Ketika teman baik saya kuliah, yang saya kenal dengan baik, yang sering menolong saya, menemani saya belanja, atau menemani saya masak, pasti saya menangis. That's normal. Jadi bukan sesuatu yang aneh. Juga secara mental saya bersedih. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu semua, sorry, ini, oke, sorry. Oke, nggak jalan ya, sorry. Mau pointer saya. Ya. Saya ulang lagi. Coba perhatikan, ada overlapping antara aspek fisik dan mental. Tadi saya beri contoh menangis dan sedih. Secara sosial, mungkin saya untuk sementara tidak mau pergi kemana-mana. Saya mengurung diri. Saya tidak mau diajak bercakap-cakap. Ya, ketika saya mendengar tahun 2019, teman baik saya meninggal, adiknya mengirimkan WA kepada saya, dan saya sedang memimpin sebuah pertemuan. Saya harus menangis, tapi untung orang tidak melihat saya, tapi saya berhenti beberapa menit. Saya tidak mau bicara, dan orang bingung. Itu di depan itu umum ya, bingung saya. Apa yang terjadi? Kemudian saya wondering, kenapa dia dipanggil? Saya bertanya kepada Tuhan. Karena saya berjanji untuk mengunjungi dia, bukan karena sakit, tetapi saya belum sempat mengunjungi dia. Dan adiknya itu, sesudah saya ada waktu menyelesaikan memimpin pertemuan, saya menelpon dia. Dan 2 tahun terakhir ketika dia mengalami sakit yang berat, bahkan 5 menit sebelum dia mengembuskan nafasnya terakhir, dia masih menyebut nama saya. Dan adiknya dipesan betul supaya sesudah dia meninggal langsung memberi kabar kepada saya. Dan saya bertanya, apa yang menjadi kehendak Tuhan? Mengapa peristiwa itu terjadi ketika saya sedang memimpin sebuah pertemuan di Ambon misalnya? Kenapa semua ini terjadi? Dia orang baik. Itu yang saya katakan wondering. Kalau Bapak Ibu, teman-teman membaca Mazmur 22, semua pergumulan penutur Mazmur 22 itu semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Tuhan. Dan itulah tugas kita Bapak Ibu semua, bukan menolak, bukan menutupi,
tetapi masuk ke ruang suci yang paling dalam dunia penduka. Ini itu kunci. Sebelum kita memberi nasihat, sebelum kita mendoakan, sebelum kita membaca Alkitab, tanya dulu mereka. Karena mereka adalah guru. Mereka adalah dosen. Orang yang mengalami keduaan adalah dosen untuk kita. Kita pembelajar, kita murid. Makanya kita perlu menggali. Menurut saya kadang-kadang saya menggunakan kata menelusuri, ikut menghayati. Ini dampak primer yang biasanya dirasakan oleh orang yang mengalami kedukaan. Ada perut kembung, ada mulas, ya, perut nyeri, nyilu sendi, ya. Nyilu sendi yang tetap di wilayah tertentu, di bagian badan tertentu, mungkin karena asam urat. Tetapi kalau nyerinya berpindah-pindah, mungkin juga karena kedukaan. Jadi, lebih baik ketika kita mendampingi orang berduka, kita tanyakan perasaannya. Ibu, apa yang ibu rasakan? Apakah ibu kadang-kadang juga perutnya nyeri, nafsu makan turun atau naik? Apakah ulu hati di sini kelihatan keras, padahal sebenarnya tidak? Sesak napas, denyut jantung cepat, ya. Mungkin kalau preferensi darahnya tinggi, ya berarti darahnya naik. Tapi kalau preferensi darah rendah, mungkin juga itu. Pusing, tubuh kejang, ini pengalaman-pengalaman konseli yang saya tangani. Tubuh kadang-kadang saya tanya apakah melayang, mungkin tidak tenang, kadang-kadang muncul gatal-gatal juga dan sebagainya. Ya, menarik Bapak Ibu semua. Bisa ditanyakan. Tadi saya katakan mereka adalah guru untuk kita. Jadi jangan pikir kita ahli. Tidak. Saya selalu bertanya kepada konseli yang saya tangani apa yang dirasakan. Dan selalu menemukan bahwa setiap orang yang berduka itu unik, berbeda-beda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Bapak Ibu semua, apabila kedukaan ditangani dengan baik, itu menjadi sebuah sarana untuk pertumbuhan. Kembali ke Tuhan Yesus tadi. Yesus tidak berlama-lama dikubur karena peduli kepada murid-muridnya yang mengalami kedukaan yang dalam. Kenapa hanya 3 hari? Karena Yesus tidak ingin berlama-lama membiarkan murid-muridnya mengalami kedukaan yang dalam. Dan dia bangkit. Dengan berbagai cara Yesus mendampingi murid-muridnya. Ingat Bapak Ibu semua, Yesus butuh menyisihkan waktu 40 hari. Ingat itu. Dengan kata lain, Yesus betul-betul menyisihkan waktu 40 hari setiap hari mendampingi murid-muridnya yang mengalami kedukaan. Dia pergi ke pinggir pantai, dia jalan ke Emmaus, dia mendekati para ibu-ibu yang di makam ketika ibadah, ketika mereka menarik diri, menutup pintunya, dan sebagainya. Luar biasa Bapak Ibu semua. Dan itu luar biasa. Yesus tidak ingin membiarkan murid-muridnya berlama-lama. Kalau berlama-lama, menurut penelitian orang barat, 3-4 bulan, kalau tanda-tanda itu masih muncul, berarti kedukaan normalnya pindah menjadi kedukaan abnormal. Contohnya, sesudah 100 hari, kalau pakai hitungan orang Jawa, itu masih menangis-nangis terus setiap hari. Ya, ada konseli saya yang sudah 2 tahun, setiap siang lunch time dari kantor, dia masih pulang, masuk kamar, kamarnya nggak boleh dimasuki oleh siapapun juga, mengantar makanan untuk suaminya yang sudah meninggal. Ya, itu sebab-sebabnya sayang kita tidak ada waktu. Tetapi saya kira ini contoh. 2 tahun sesudah suaminya meninggal, dia masih melakukan. Dan itu berarti kedugaan yang normal berubah menjadi kedugaan yang abnormal. Itu yang saya sebut dengan critical period. Kalau selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan,
tidak kita dampingi, mungkin akan menimbulkan dampak yang lebih parah. Saya sebut itu periode kritis. Oleh sebab itu, Bapak Ibu semua, kalau ada teman, kalau ada sahabat, kalau ada warga gereja, teman kerja, teman mengajar, ingat, 3-4 bulan pertama ini masa kritis. Dan pendampingan perlu dilakukan dengan baik. Bukan berkhotbah, bukan doa, bukan mengirim flyer, ucapan entah siapa, kemudian diteruskan. Itu it doesn't make sense. Itu tidak punya arti apa-apa. Ya, mendampingi, nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya. Nah, itu berarti ketika 3-4 bulan, kalau orang itu sendiri kuat, orang itu punya pertahanan mental yang baik, orang itu punya skill yang baik, tentu itu sudah mulai hilang. Tapi kalau belum, itu berarti dia masuk periode berikutnya. Penyakitnya abnormal. Kalau menurut psikolog klinis dan dunia psikiatri di Indonesia, menunggu 1 tahun dulu. Jadi orang dibiarkan menderita penyakit kedukaan yang tidak normal setahun. Kalau si Toto tidak. 3-4 bulan. Itu bahaya. Jangan biarkan kedukaan yang normal menjadi tidak normal. Oleh sebab itu, usulan saya sederhana. Selesai upacara pemakaman atau penghiburan atau apalah namanya, itu awal dari pendampingan di gereja. Masa krisis itu, critical period, 1, 2, 3 bulan. Tips saya sederhana. Ini kedukaan tidak hanya berkaitan dengan meninggalnya seseorang ya, tetapi orang PHK pun karena kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan, kehilangan pangkat perlu didampingi. Maaf ya, orang bercerai pun itu juga perlu didampingi karena dia kehilangan, apalagi meninggal. Kehilangan pacar, putus cinta, kehilangan apa, macam-macam ya. Tapi saya kembali ke fokus kita. 1, 2, 3, 4 bulan pertama. Bulan yang pertama sebaiknya ada kalau mau pelawatan, kalau istilahnya GKI saya kira. Tertib. Seminggu sekali atau sekali seminggu. Nah, ternyata kalau nanti kedugaannya masih kompleks, ya mungkin seminggu sekalinya diteruskan. Tapi kalau kita sudah melihat ada sedikit perubahan, bulan kedua, sekali 2 minggu. Bulan keempat, sekali 3 minggu. Bulan ketiga, bulan keempat, mungkin sebulan sekali. Itu pun sesuai dengan kompleksitas masing-masing. Ingat sekali lagi Bapak Ibu semua, bulan pertama, bulan ketiga, bulan keempat adalah masa kritis. Pendampingan perlu. Pendampingan tidak selesai ketika ada khotbah, ketika ada upacara penguburan, menghantar mayat, apalah namanya, kremasi dan sebagainya. Bukan. Pendampingan yang sesungguhnya adalah ketika semua upacara itu sudah selesai. Semua saudaranya pergi, pulang ke kampung masing-masing, pulang ke kota masing-masing, sibuk dengan diri sendiri, dan orang yang mengalami kedukaan duduk sendiri, mengalami kedukaannya. Yesus mengunjungi murid-murid dimanapun mereka tinggal ketika mengalami kedukaan. Perlu 40 hari. Kita kadang-kadang seperti Einstein. Dipikir kalau sudah ada khotbah, kedukaannya selesai. Kan begitu, maaf ya. Nah itu saya kira tadi sudah saya kemukakan. Ya. Dampak sekunder relasi, ya. Maaf kalau istri saya mungkin dengar di luar ya. Kalau saya kehilangan istri, pasti kehilangan sistem keluarga. Kalau saya ke rumah ipar saya masih dianggap adik enggak ya kan gitu. Apakah orang-orang berubah? Teman baik istri saya yang kadang-kadang WA, kadang-kadang telepon, mengucapkan selamat ulang tahun. Kalau nanti istri saya meninggal, mereka masih ngucapin selamat ulang tahun, enggak? Semua berubah.
Apalagi kalau istri saya punya peranan yang sama dengan saya misalnya. Dia juga bekerja, dia dapat pensiun. Kalau sudah mati kan, kalau di swasta kan nggak dapat pensiun lagi, kecuali saya pegawai negeri. Semua berubah. Dan itu membuat saya bisa lonely in the crowd. Dan saya sering mendampingi para pendeta, istri pendeta, ibu pendeta juga mengalami hal yang sama. Ketika pasangannya sudah meninggal. Ketika pasangannya meninggal, istrinya sendiri. Tidak dipedulikan lagi. Tidak diperhatikan lagi oleh gereja. Ya, kalau dia suka berkhotbah juga tidak dijadwal lagi khotbahnya. Terus ini menarik sebenarnya. Dan membiarkan dia sendirian tanpa sentuhan komunitasnya. Dan itu penderitaan yang luar biasa. Sehingga kadang-kadang menurut saya yang saya dampingi kadang-kadang mengalami putus asa, kadang-kadang berbicara apakah saya mampu, apalagi kalau suaminya meninggal atau istrinya meninggal ketika anak-anak masih kecil, apakah saya menikah atau tidak menikah lagi misalnya, semua berubah Bapak Ibu semua. Kadang-kadang ada yang merasa ingin menyusul suaminya, itu pengalaman mendampingi orang. Tidak jarang ketika gereja tidak memperhatikan, pindah gereja. Bahkan juga tidak jarang pindah agama. Tokoh-tokoh besar, ada yang semula suster, ada yang semula pastor, ada yang semula pendeta, menjadi ateis. Karena ketika mengalami kedukaan, mereka tidak ada satu pun yang menyentuh. Dan ini yang saya ingin katakan, saya tekankan sekali lagi. Sentuhan, kehadiran orang lain penting sebagai sahabat. Ini dampak tersier, ya, bisa jatuh ke addiction, bisa bunuh diri, bisa kemarahan yang dendam kesumat dan macam-macam. Ya, saya tidak ingin teruskan. Juga depresi. Depresi itu mungkin juga bisa disebabkan karena kehilangan orang yang dikasih. Kesulitan tidur, bahkan pengalaman saya orang yang kita sebut sehari-hari gila atau skizofrenia, itu bisa juga disebabkan karena kehilangan orang yang dikasihi. Amnesia, Bapak Ibu sekarang banyak orang menggunakan obat kuat, herbal untuk penguatan tubuh. Menurut penelitian di Indonesia, 63% orang, baik perempuan maupun laki-laki yang mengalami impotensi, itu Dokter Boyke ya, itu disebabkan oleh sumber kehilangan dan kedukaan. Dan itu bukan karena masalah fisik, tapi masalah psikologis. Dan ini bisa dibayangkan kalau sekarang banyak orang penjual obat kuat, dokter seksual itu makin laris, karena banyak orang, Maerot juga makin laris, mahal sekali menurut saya tidak mengalami, tapi kadang-kadang saya meneliti di itu dukun-dukun normal, dukun-dukun yang katanya bisa membuat lelaki perempuan hebat, itu bisa maharnya 5-8 juta, ya sebentar sembuh, tapi yang lain juga tidak, karena sumber kehilangannya tidak ditangani. Nah ini bagian terakhir, apa waktu saya masih ada, Priska? Masih Pak. Berapa menit? Sebentar Pak. 5 menit? Terus ngebut saya berarti. Sampai 16.45 Pak. 20 menit lagi Pak. Oh ya, oke. Cukup ya. Nah, ini kata yang sudah sering Bapak Ibu, teman-teman dengar, tapi sulit melaksanakannya. Ya. Nah,
kadang-kadang Bapak Ibu semua, sebenarnya orang ini gambaran orang yang berduka ya. Kita kan orang luar mau masuk. Nah, misalnya contoh sederhana, dia sedang menangis. Kita bilang, enggak usah menangis ya, sabar, Tuhan pasti punya rencana yang baik. Itu kan kita tetap di sini. Kita tidak jalan masuk. Oh, semua sudah menjadi kehendak Tuhan. Coba pikirkan anakmu, kan gitu ya. Itu. Ikhlaskan katanya gitu, ya itu. Dia sudah masuk surga. Dia iya betul. Yang meninggal sudah masuk surga. Tapi yang ditinggalkan kan belum. Masih menangis di sini. Nah, ini kadang-kadang kita membuat jarak. Kita tidak berani masuk. Padahal sebenarnya Bapak Ibu semua, cara yang paling baik mendampingi orang menjadi sahabat orang yang berduka, kita masuk. Dan sebentar masuk. Menghayati. Ini yang kadang-kadang kan mungkin kita sendiri nggak mau menangis, kita sendiri nggak mau menerima semua perasaan, sehingga kita di sini. Kalau nggak meloncat. Maunya langsung ke situ. Keluar kan? Kita tidak mau masuk, padahal harusnya kita masuk. Menghayati, ikut menghayati perasaan-perasaan dia, apa yang dia rasakan, kita tanya, kita telusuri, dan kita terima. Contoh sederhana, silahkan menangis ya, kalau mau menangis. Lebih baik menangis sekarang daripada besok. Ya, itu contoh ya. Nah, jadi itu kita kadang-kadang meloncat. Dengan kata lain sebenarnya, ya itu kita tadi seperti pemazmur kan perlu waktu. Dia minta pendampingan Tuhan. Tuhan, saya mohon didampingi, kiranya Tuhan menolong saya. Kalau Tuhan sudah menolong saya, 1, 2, 3, 4, 5. Itu jelas dari ayat 21 Mazmur 22. Kalau Tuhan sudah menolong saya dan saya selesai, saya mengalami kedukaan selesai, saya akan memuji Tuhan, saya akan memasturkan Tuhan, dan seterusnya proses selesai betul. Kemudian Mazmur 23 mengatakan, Tuhan betul-betul teman seperjalananku. Kemanapun saya pergi, saya dibawa ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, bahkan ketika saya di Gehenom, di dunia yang paling gelap, Tuhan bersama saya menjadi teman. Bukan menjadi pemimpin saya, bukan. Bukan menjadi gembala saya, bukan. Tapi menjadi teman seperjalanan saya, yang mendengarkan saya, yang memahami perasaan-perasaan saya. Bukan hanya memahami, tapi mengiyakan. Dengan kata lain, Bapak Ibu semua, ketika kita bersikap empatis, berarti kita mengiyakan. Coba kamu ceritakan, saya kecewa. Dia kecewa apa cerita? Oh, jadi kamu kecewa ya? Oh, dia marah mungkin, atau apa semua perasaan-perasaan itu. Dia merasa Tuhan meninggalkan. Jadi kamu sekarang merasa ditinggalkan Tuhan ya? Iya. Kalau kita bisa mengiyakan semua itu, Bapak Ibu semua, racun-racunnya dipindahkan ke saya sebagai konselor. Tapi ketika dia mau sedih, dia mau cerita soal ini, soal itu, nggak usah cerita itulah semua. Ceritanya kok bolak-balik sama ya. Itu berarti kita sebagai sahabat membiarkan itu perasaan-perasaan di situ. Tetap di orang itu, tidak pergi kemana-mana. Oh, dia mau cerita, malah kita bilang, nggak usah lah katanya. Ini contoh yang paling sederhana. Nah, sehingga Bapak Ibu semua menjadi sahabat orang yang mengalami kedukaan, itu prosesnya bisa saya sebut sebagai menghilangkan racun-racun psikologis dan spiritual. Dan itu dengan kita tampung. Seperti orang penyakit kanker, dioperasi, kankernya diangkat. Tapi kalau ada orang menderita penyakit kanker, dan kemudian datang kepada kita sebagai dokter, oh Anda nggak sakit kanker, nggak apa-apa. Nah itu lucu kan? Sama dengan kita juga. Ketika kita mendampingi menjadi sahabat orang yang duka, kemudian dia mau cerita, kemudian kita bilang, nggak usah lah katanya itu.
Kan Tuhan pasti punya rencana yang baik. Semuanya akan indah pada waktu. Yes, pada waktunya. Waktunya itu berapa tahun? Itu perlu yang kita dampingi prosesnya. Sehingga dia bisa mengatakan bahwa Tuhan adalah teman seperjalananku. Di Mazmur 23 ayat 1. Ya, ini penting Bapak Ibu semua. Jadi kita kadang-kadang nggak sabar masuk di sini, langsung mau ke sini, meloncat, cerat. Mengubah yang sedih. Jadi saya ingin katakan bahwa tugas kita menjadi sahabat orang yang berduka bukan menghibur. Masuk, ikut serta, proses. Kalau menghibur itu tugasnya Via Valen, tugasnya penyanyi, tugasnya sekarang siapa itu, Mongol atau Mongol itu yang stand up comedy atau komedian itu kan. Kita tugasnya bukan itu, tapi menemani. Oleh sebab itu, ini kaos yang diproduksi oleh AKPI, di mana saya terlibat sebagai direktur eksekutif. Bunyinya, don't talk too much. Jangan bicara banyak. Jangan menilai, jangan mengadili. And just listen to. Dengarkan saja. Oleh sebab itu, itulah kalau kita kembali ke Tuhan Yesus tadi, fungsi menjadi sahabat bukan menghibur, bukan menguatkan, tetapi menopang. Seperti menopang pohon. Karena akarnya satu sudah roboh. Kalau suaminya atau istrinya atau anaknya sudah hilang itu kan tiang penyangganya roboh. Tiang penyangganya sudah hilang. Makanya pohon itu roboh. Nah, pohon ini kalau dipaksakan naik, itu mungkin malah mati. Coba aja Bapak Ibu semua. Tapi memang dia berdirinya di sini nih, hanya segitu itu. Makanya sekali lagi tugas kita adalah menopang sebagai sahabat. Bukan menghibur, bukan menguatkan. Tapi menopang di sini. Sampai dia berdaya dan kita pergi. Ya, ini tidak permanen. Ini kan seperti gambarnya permanen. Tapi kita suatu waktu. Kalau Yesus tadi 40 hari. Bahkan Yesus ketika 40 hari naik ke surga, dia bilang tunggu dulu, jangan segera bergerak ya. Tunggu dulu 10 hari. Penolong yang lain akan turun. Menunggu, merenungkan, merefleksikan, menemukan makna baru, dan mereka menemukannya bahwa saya harus meneruskan pekerjaan Tuhan. Dan begitu Roh Kudus turun, dan mereka sudah memahami betul bahwa Yesus mati, Yesus wafat dan bangkit, mereka segera bergerak keluar. Kemana saja pun Tuhan menuntunnya. Tetapi sekali lagi, it takes time. Itu membutuhkan proses. Tidak cukup dengan khotbah kematian, tidak cukup khotbah penghantaran jenazah atau upacara di tempat krematorium, tidak. Tapi tindakan nyata. Menjadi teman seperjalanan dan mendengarkan mereka. Itulah menopang. Kita nggak boleh memaksakan dia tegak lurus, nggak mungkin, karena dia sudah hilang. Ada bagian hidupnya yang hilang, entah suami, entah anak, entah orang lain. Ini sekedar contoh ya, kita terbuka, mengosongkan diri seperti Tuhan mengosongkan diri. Kalau kita membaca episode sangat jelas, dia mengosongkan diri, turun ke dunia yang paling bawah menjadi hamba. Menjadi penopang. Ya, menjadi penopang. Di dalam budaya Jawa, Allah itu tidak di atas, Allah itu di bawah. Nah, saya kurang tahu di dalam budaya Bapak Ibu semua. Tapi coba dipelajari, gambaran Allah di atas, Allah jauh sekali itu adalah gambaran budaya Yahudi dan budaya Arab Timur Tengah. Yang itu semua padang pasir. Tapi bagi budaya Jawa yang saya pahami, Allah itu di bawah, yang menyangga kita. Seperti pohon tadi yang menopang, yang mengikat kita, supaya kita bisa bertahan. Sisihkan waktu, tidak bisa, tidak. Kita harus menyisihkan waktu.
Kalau tadi saya kemukakan mengunjungi, mungkin kita perlu waktu 30-40 menit betul-betul mendengarkan cerita dia. Fokus kita, bukan pikiran kita, bukan asumsi kita. Tadi saya kemukakan, dia adalah guru. Jadi kita harus mendengarkan pengajaran-pengajarannya tentang pengalaman dia, penghayatan dia, tentang kedukaannya. Memahami, menghayati, dan tadi sudah saya kemukakan menerima atau mengiyakan. Kemudian sesudah itu racun-racunnya dipindah ke kita sebagai sahabat orang yang berduka. Kemudian racunnya sudah habis. Seperti Yesus tadi mendengarkan racun-racun murid psikologis dan spiritualnya. Jernih. Sesudah jernih, hasilnya luar biasa. Mereka paham betul bahwa Tuhan sudah wafat dan bangkit lagi. Dan itu luar biasa dampaknya. Dan itu membentukkan proses, sekali lagi. Ya. Dan memberdayakan, bisa menemukan hidup baru, sesudah 3-4 bulan itu, apa yang menjadi kehendak Tuhan, orang itu sendiri yang menemukan ketika pikirannya, perasaannya sudah jernih, sudah kita ambil, sudah kita dengarkan, sudah kita tampung sebagai keranjang sampah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu semua, teman-teman, menjadi sahabat orang yang berduka, bersiaplah menjadi keranjang sampah yang baik. Jangan diceritakan kepada orang lain. Oh, itu ibu ini loh kemarin cerita nanti di PA tempat lain, dicerita ini, dilaporkan ke majelis, ke pendeta, kacau balau itu. Salah satu tip, jaga rahasianya. Kalau Anda mau menceritakan pada orang lain, izin orang itu. Apakah boleh menceritakan kepada pendeta, bapak atau ibu pendeta, atau miss pendeta, atau nyong pendeta, atau bong bang pendeta. Ya. Apalagi sampai ngomong kepada anaknya yang di luar kota dengan telepon, ibumu begini loh, ini loh. Kalau nggak diurusin, dia mengeluh ini. Ya, itu normal. Tapi tugas kita menampung dengan rapat. Kita menjadi penampung sampah, keranjang sampah yang rapat, ditutup rapat, bukan ember bocor, kan gitu. Kata orang Jakarta bilang begitu. Nah, itulah tadi saya kemukakan. Tips saya yang keenam adalah hindari ungkapan klise yang kadang-kadang kita ucapkan meskipun sangat teologis. Itu kita harus berhati-hati. Sabar ya, dia sudah itu. Makanya saya juga kadang-kadang, saya jujur sekarang tidak pernah menggunakan rest in peace, RIP. Itu yang meninggal betul, rest in peace. Tapi apakah yang ditinggalkan itu rest in peace? Bukan kan? Itu menurut saya, ya betul, kalau pergaulan umum nggak apa-apa ya itu. Tapi kalau kita sedang mendampingi, nggak cocok itu RIP. Rest in peace. Rase in pace, itu bahasa Latinnya. Ya, ini saya kira kita harus coba memikirkan ulang kata-kata apa yang tepat ketika kita betul-betul menjadi sahabat orang yang berduka. Kalau pergaulan umum ya, tidak apa-apa, tetapi ketika kita menjadi sahabat orang yang berduka, kita harus betul-betul memikirkan kembali kata-kata yang ingin kita ucapkan, ingin kita ungkapkan. Oleh sebab itu tadi di depan saya kemukakan juga, jangan sembarang mengirim ayat Alkitab, jangan sembarang mengirim flyer, itu mungkin cocok untuk orang lain, tapi tidak cocok untuk dia. Caranya sederhana. Kalau kamu sedang mengalami ini, ingat kata-kata Tuhan Yesus yang mana ya? Kalau Anda berdoa, doa apa yang paling cocok untuk Anda? Jadi yang menemukan doa itu adalah dia, bukan kita yang berdoa. Kita mengamini, kita berdoa untuk dia. Bukan berdoa untuk dia, tapi dialah yang berdoa. Itu yang disebut dengan doa partisipatif, partisipatore, dan doanya eksistensial. Ketika saya mengalami sesuatu, ketika saya jalan kaki pagi, saya selalu mengatakan, Tuhan tolonglah saya. Dan itu doa yang muncul dari pergumulan saya sendiri. Bukan yang didoakan pendeta. Baca Yakobus, Bapak Ibu semua. Kalau kamu sakit, berdoalah. Kan begitu.
Berarti ketika kita menjadi sahabat orang yang berduka, yang berdoa dia dulu, jangan kita. Nah, kalau kita kan jadi doanya nanti ritual seperti di gereja, seremonial, liturgis. Kalau saya didoakan tuh kadang-kadang salah malah pikir orang ini nanti mau ngomong apa doa saya. Jangan-jangan ini itu ya. Tapi kalau orang itu sendiri yang kita bantu, diberdayakan untuk berdoa sendiri, seperti Yakobus, pesan Yakobus, surat Yakobus, kalau kamu sakit, kalau kamu berduka cita, berdoalah. Dan tugas kita menolong dia supaya bisa berdoa sendiri, dan kita mengamini, dan berdoa yang memang konkret, operasional untuk kepentingan dia, untuk menolong perasaan dia, bukan kita. Jadi dengan kata lain, sekali lagi bahwa fokus pendampingan kita bukan kita, tetapi orang itu dengan perasaan-perasaannya. Nah ini mendengarkan yang kadang di sana sini. Jadi kita mampu menangkap perasaan itu yang diungkapkan maupun tidak diungkapkan. Saya selalu menemukan banyak orang Kristen, warga gereja, juga warga masyarakat mengatakan, Pak, saya harus kuat. Anak-anak saya gimana kalau saya tidak kuat? Kemudian saya balik, kalau begitu ibu sebenarnya harus kuat ya? Iya Pak, berarti sebenarnya ibu nggak kuat. Karena kan harus, siapa yang mengharuskan? Nah, sesudah saya balik begitu, ini tips ya, itu kalau dibilang saya harus kuat, saya tidak sedih, saya sudah ikhlas, saya harus ikhlas, berarti sebenarnya tidak ikhlas karena ada kata harus. Nah dari itulah saya berangkat. Saya coba menelusuri, Bu, coba kita bicara dari hati ke hati ya. Kalau harus kuat itu berarti Ibu kan nggak kuat. Kalau Ibu harus ikhlas sekarang ini, mungkin 3 bulan lagi sudah ikhlas ya Bu, tapi sekarang kan harus ikhlas. Iya Pak, dia mulai cerita. Perasaan ini, perasaan itu, perasaan ini, perasaan itu. Dan tugas kita menangkap semua itu, bahkan ketika orang itu kelihatannya segar bugar, kuat, bisa senyum, bisa ketawa. Tapi pengalaman saya biasanya mengatakan, orang itu sebenarnya hatinya remuk. Pak, saya sebenarnya hati saya rapuh. Itu sesudah saya telusuri di situ, dan itu ungkapan yang biasa, yang pada umumnya saya dengarkan dari orang yang saya dampingi. Ketika kematian mendadak, ketika kematian bertumpuk-tumpuk, kehilangan bertumpuk-tumpuk, Pak, sebenarnya hati saya rapuh. Ibu cerita, saya akan mendengarkan apapun yang dikatakan Ibu. Saya pendeta, Bapak Ibu semua, teman-teman, kadang-kadang kan ada hambatan. Nanti kalau saya ngomong ini, ngomong itu, apalagi ngomongin Tuhan, Allah jangan-jangan saya dipandang nggak beriman, Bapak. Saya bilang tidak. Ibu masih bertanya kepada Tuhan. Berarti ibu masih baik, punya komunikasi. Komunikasinya bertanya. Tapi kalau ibu sudah lupa Tuhan, ya itu bahaya, Bu. Saya bilang gitu. Nah, kadang-kadang kita ini pendamping, menjadi sahabat, menjadi pembela Tuhan. Padahal orang itu kan bertanya kepada Tuhan. Kita nggak perlu menjawab. Yang menjawab Tuhan. Ibu, mari kita tunggu sampai Tuhan menjawab pertanyaan Ibu. Dan pasti Tuhan menjawab. Suatu waktu, tepat pada waktunya. Nah, kadang-kadang kita tidak bersabar. Kadang-kadang kita ini tidak membiarkan Tuhan yang menjawab pertanyaan itu. Dan kita menjawabnya, malah keliru. Banyak orang marah, Bapak Ibu semua, karena dijawab ini, jawab itu. Ya Ibu kan yang nggak ngerasain kedukaan, ya bisa ngomong ini, ngomong itu. Kalau Bapak Ibu mengalami kebingungan mau ngomong apa, lebih baik diam dan dengarkan. Itu kunci yang paling baik. Jadi menjadi sahabat orang yang berduka bukan orang yang pintar berkhotbah, bukan orang yang pintar ngomong, tapi orang yang pintar berdiam. Just to listen. Just listen to. Ini Bapak Ibu ya. Oke. Dan kita juga menanggapi dengan baik ya. Menangkap akurat, menanggapi tepat. Tanggapan kita tepat. Ya. Dan sekali lagi saya ingin kemukakan, kalau tadi belum saya kemukakan, menjadi sahabat orang berduka bukan diskusi teologis. Menjadi sahabat orang berduka bukan diskusi dogma-dogma.
peraturan-peraturan, bukan. Yesus menghentikan khotbahnya. Kemudian mendengarkan perasaan-perasaan kedua murid sampai mereka betul-betul selesai semua, racunnya dikeluarkan dan makan malam bersama, dan Tuhan mendoakan makan itu. Dan hasilnya luar biasa. Mereka segera pergi ke Yerusalem dan mengatakan kepada sahabat-sahabatnya bahwa Yesus memang meninggal, wafat, mati di kayu salib, dan sekarang bangkit lagi. Dan itulah pesan yang cukup dalam untuk kita. Nah, Bapak Ibu semua, ada semacam, saya menggunakan semacam akronim ya, menggunakan istilah Dura Menari untuk singkatan yang saya kemukakan tadi. Dura, itu kalau kita ingin menjadi sahabat, sebaiknya kita menjadi Dura Menari. Ya. Du, jadi teman seperjalanan, saya sudah yang peduli, yang mendengarkan. Du, yang pertama itu duduk bersama, harus punya waktu. Ya, HP harus dimatikan. Jangan sedang mikir ini itu, ya itu ini mengganggu. Ya, dimatikan, jangan di-silentkan. Kalau silent nanti masih gitu kita masih dengar. Dimatikan betul. Yang kedua, Bapak Ibu semua, meskipun saya dari rumah, kalau konseling menelpon, saya bilang saya dari kantor. Tapi pada umumnya kalau saya konseling jarak jauh, saya dari kantor, bukan dari rumah. Karena kalau di rumah kan kita bisa sibuk sambil ini, dengaran ini, TV keras dan sebagainya. Duduk bersama, sisihkan waktu. Kalau tadi mengunjungi, betul-betul Anda fokus di situ. Jangan mikir soal kerjaan, jangan mikir mau jawab ini, HP dimatikan. 30 menit untuk mendengarkan orang yang sahabat kita yang mengalami kedukaan. Kemudian runut. Jadi minta menceritakan semua apa yang terjadi dan semua, ya. Dan kalau perlu bantu rasakan. Makanya kata kunci, Ibu kan Bapak sudah dimakamkan, dikremasi. Bu, kalau boleh saya tahu, waktu itu bisa nggak Ibu ceritakan apa sih sebenarnya? Ibu kan kelihatannya kuat, ketawa, senyum, tapi bagaimana hati Ibu? Dan itu ceritakan. Ya, salah satu hal yang paling penting adalah menangis. Bapak Ibu semua, ketika menangis mengeluarkan air mata ya. Tears itu ternyata kalau diteliti air mata yang keluar dari kedukaan itu ada ribuan toksik. Makanya kalau menangis itu tidak dikeluarkan dengan baik, tidak keluarkan dengan puas, dengan habis, itu bisa menjadi toksik. Wajahnya jadi seru, mungkin ada kemarahan dan sebagainya. Oleh sebab itu, bantulah dia menangis secukupnya. Ketika dia belum cukup, kita persilahkan dan kita dengarkan. Bukan kita temanin, kalau kita temanin berarti kita ikut menangis, tapi kita tungguin. Ibu silakan menangis, saya akan berada di sini. Dan bercerita sampai tuntas setuntas-tuntasnya. Tadi saya katakan gunakan doa dengan baik, ya. Gunakan renungan. Kalau pakai nyanyian ditanya nyanyian favorit ibu apa yang kita bisa nyanyikan bersama untuk menolong ibu menghayati perasaan ibu. Kadang-kadang juga meditasi, Bapak Ibu semua. Saya tidak selalu mendoakan sendiri, ya, tetapi saya minta ibu itu namanya silent prayer, doa dalam hati atau doa dengan silensium. Ibu, mari kita duduk bersama. Saya pegang tangannya. Kalau sekarang tentu tidak mungkin karena online, ya saya minta saya pegang tangannya. Ibu, mari kita doa dengan dia. Silakan Ibu berbicara dengan Tuhan semuanya. Ada doa silent. Ya. Dan itu jauh memiliki magic power, mau memiliki itu. Dan kemudian biasanya sudah itu dia akan menceritakan semuanya. Dan tugas kita juga Ibu, kalau ada ibadah penghiburan, kalau sudah waktunya ada, kalau di budaya Jawa ada 3 hari, 7 hari, sebelum ibadah dimulai, silahkan diminta orang itu yang punya kedukaan paling dalam untuk bercerita dulu.
mungkin ibadahnya jadi pendek. Dengarin dulu cerita. Kalau warga jemaat lain mau ngasih komentar yang teologi dan sebagainya, kita minta untuk tidak memberi komentar. Beri kesempatan kepada dia untuk menceritakan pengalaman-pengalaman kedukaannya. Sekali lagi, tadi saya katakan, kalau sudah lebih dari 100 hari, masih berduka, rujuk ke ahli. Kalau tidak ada, di gereja pendeta harus belajar mendampingi orang yang berduka dengan baik. Tidak semua pendeta punya keahlian untuk itu. Sudah waktunya warga jemaat yang punya passion untuk mendampingi belajar. Mari belajar bersama-sama untuk mendampingi orang yang berduka. Sehingga tips saya yang terakhir adalah gunakan sarana keimanan bukan secara ritual akan tetapi eksistensial. Saya kadang-kadang mengatakan doa Bapa Kami pun bisa digunakan. Karena semua orang pasti bisa berdoa doa Bapa Kami. Dan itu sangat partisipatif. Kalau saya secara dalam konseling minta doa Bapa Kami, pasti orang itu akan mengucapkan. Kalau dia tidak bersedia mengucapkan, mungkin kadang-kadang sambil terbata-bata, sambil menangis, ya kita sabar. Ulangi doa itu 3 kali. Pertama, mungkin orang itu belum menghayati. Kedua, lebih menghayati. Ketiga, sangat menghayati. Dan itulah yang saya sebut sebagai doa partisipatoris. Doa eksistensial. Kalau saya memimpin ibadah, pas giliran doa Bapa Kami, kemudian saya minta Bapak Ibu, mari kita ulangi doa kita sekali lagi. Oh, jemaat kan protes, Pak Toto, ini aturan siapa kan begitu ya? Tetapi ketika kita melakukan pendampingan, sudah dilalui dengan percakapan, mendengarkan perasaan-perasaannya, pasti orang itu bisa memahami. Dan tentu kita jelaskan tujuannya. Doa Bapa Kami diulangi 3 kali itu apa? Untuk menolong dia menjadi rileks. Untuk menolong dia bertemu sendiri dengan Tuhannya dan kita ikut mengamaninya. Kemudian sesudah doa Bapa Kami diucapkan, kita tanya, Ibu, perasaan Ibu sekarang bagaimana? Jadi pintu sudah dibuka, sekarang ditutup. Itu kan. Nah, kadang-kadang kita kan ngorek-ngorek, tetapi kan nggak mau mengobatinya. Pendampingan menjadi sahabat orang berduka, memang kita membuka hati orang itu. Tapi ingat, kita juga menutupnya. Seperti seorang dokter membedah operasi, dibuka dagingnya, dibuka barangnya, badannya, tubuhnya, dibersihkan kotoran-kotorannya, kemudian diobati, ditutup lagi, dan dijahit. It takes time, perlu waktu. Itu kunci. Di dalam mendampingi, menjadi sahabat orang berduka, tidak ada instan hanya 1 kali datang selesai. No way. Jadi perlu waktu. Dan itulah sebabnya tentu perlu pelatihan, perlu membaca buku, perlu googling di internet, silakan googling, grief counseling, grief pastoral care and counseling, semuanya ada di itu. Ya, ada YouTube, kebanyakan in English, kebanyakan di dalam bahasa Inggris, tapi bagi Bapak Ibu tidak akan menjadi soal. Ya, itu. Nah, inilah, mohon maaf, ini tugas saya sebagai Direktur Eksekutif AKPI. Ada 3 buku yang bisa dipakai, yang langsung dengan pendampingan pas orang berduka. Ini harganya 50.000. Kalau Bapak Ibu membeli ini adalah untuk membantu organisasi di mana saya terlibat untuk membangun sebuah center di Kabupaten Kulon Progo di Pegunungan Menoreh. Ini hanya bisa dibeli lewat telepon ini karena lewat kantor kami. Tapi kalau buku yang lebih detail, Bapak Ibu semua, ini umum untuk dijual untuk umum, memahami seluruh dinamika kedukaan, sebab-sebabnya, faktor-faktornya, pendekatan dan tekniknya, semua ada di dalam buku ini. Namanya Grief Psikoterapi atau Psikoterapi Kedukaan. Ini bisa dibeli secara online, diterbitkan oleh penerbit Andi di Yogyakarta.
Buku yang ini adalah secara umum kalau Bapak Ibu ingin mempelajari konseling pastoral di era milenial dan digital ini. Buku ini hanya juga bisa dibeli di 085 741 14733. Mohon maaf kalau saya mengemukakan ini, tapi tadi sebelumnya silahkan googling, silahkan browsing tentang biasanya disebut dengan Grief Pastoral Care and Counseling atau Pastoral Ministry for Grievers dalam Inggris, ya. Tapi tentu karena keterbatasan waktu kita, kalau diperlukan saya bisa mungkin diskusi, ya. Kalau Bapak Ibu ada kasus, ya, itu tidak perlu nanti bayar Pak Toto berapa, ya. Kalau ada kasus di jemaat mau diskusikan, please do. Silakan menghubungi saya, bisa lewat WA dulu karena mungkin kesibukan saya tidak bisa ada waktu untuk langsung ditelepon. Tapi dengan senang hati saya ingin membantu teman-teman semua, Bapak Ibu, saudara-saudari. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kelebihannya. Saya kembalikan kepada Non Priska Natalia Meliala. Ya, silakan Priska.